Shalom, kami dari kelompok 13 kelas agama-agama timur akan menayangkan video mengenai puja dalam agama Buddha. Nama saya Gendros Takubolon, 71 2016 058. Nama saya Joela Karawali, NIM 71 2018 272. Nama saya Marcelino Budinayawan, NIM 71 2018 171. Nama Tania Natanauli Huta Barat, NIM 71 2018 056. Agama-agama timur memiliki pola pandang yang berbeda mengenai agama. Agama itu bukan hanya sekedar kepercayaan semata, melainkan sesuatu yang berada di luar kehidupan manusia. Sehingga agama itu adalah proses kehidupan manusia itu sendiri. Agama merupakan proses yang sangat berkaitan erat antara kehidupan manusia dan alam semesta. Agama-agama timur itu memiliki sistem kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan aturan kehidupan alam dan budaya. Esensi peradaban timur. Peradaban timur itu kan dalamnya mencakup berbagai macam daerah yang ada pada masa itu. Ada Cina dan daerah-daerah yang lainnya. Dan konteks yang terjadi pada saat itu, di mana keadaan daerah-daerah tersebut telah mengalami perubahan dan memiliki esensinya masing-masing. Dan dapat dilihat juga pada peradaban tersebut yang memiliki berbagai kebudayaan dan kehidupan yang layak. Nah, maka dari itu, banyak problematika pada peradaban dalam menghadapi perubahan di daerah-daerah tersebut. Dari materi yang saya terima, banyak poin-poin penting yang sangat bermanfaat dalam cara pandang saya melihat esensi peradaban timur. Satu hal yang saya rasa sangat menarik bagi saya adalah pengetahuan akan keberagaman. Dalam materi agama-agama timur ini, saya mendapat pemahaman baru yang sebelumnya tidak saya dapatkan dalam pendidikan formal sebelumnya. Kita menjadi tahu dan mengerti akan peradaban timur yang menjadi identitas kita pribadi. Saya memandang ini bisa menjadi sumbangsi besar dalam dunia pendidikan dan kebudayaan untuk lebih memperbaiki sistem pengenalan yang saat ini agar kita lebih mengenal peradaban kita saat ini demi terciptanya rasa dan sikap yang saling menghormati dan mengasihi akan keberagaman identitas kita ini. Nah, kita maksud dalam penghayatan esensi ilahi. Apabila dikaitkan ke 6 hal pokok agama-agama timur, bisa kita temukan relevansinya dalam penghayatan esensi ilahi yang nyatanya bisa kita rasakan dan kita bisa sadari ada pada semua makhluk yang ada di dunia ini. Puja mau menunjukkan penghormatan pada yang tertinggi yaitu Buddha atas jalan kesucian yang menyadarkan kita bahwa semua makhluk di dunia ini adalah satu unsur tanpa ada klarifikasi, derajat maupun level, dan juga di luar manusia pun ada kehidupan yang juga harus dihormati. Selanjutnya ada pemahaman sikap pada kekuatan yang ilahi. Di sini patut diluruskan ketika melihat kenapa Buddha ini sangat menghormati atau mengkuduskan suatu tempat atau benda-benda yang mereka anggap ini suci. Itu semata-mata bukan karena Buddha ini menyembah suatu berhala, melainkan ini suatu penghormatan dan adanya kesadaran bahwa di tempat-tempat dan benda-benda yang dimana ada Buddha yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan jalan menuju kesempurnaan bagi manusia. Poin yang ketiga ialah pengelolaan keinginan. Jika dikaitkan dengan pengelolaan keinginan, Buddha yang meyakini manusia itu lekat dengan penderitaan, dan penderitaan itu berasal dari keinginan manusia, sehingga Buddha yang diimani sebagai jalan menuju kesempurnaan memberi pemahaman menggunakan pengelolaan keinginan
yang harus sesuai dengan kebajikan sebagai keinginan luhur yang dapat memberi pencerahan demi kebebasan manusia, dan setiap keinginan manusia itu dapat berujung pada kebaikan dan kebajikan. Jalan menuju kesempurnaan terkait pengelolaan keinginan yang ditunjukkan Buddha kepada manusia ini tentunya sangat bermanfaat bagi manusia, karena hal itu sebagai pedoman bagi manusia, dan dengan menunjukkan penghormatan itu melalui puja. Puja ini tentunya menjadi bagian yang sangat lekan dari bagian keagamaan Buddha. Tindakan keagamaan yang merujuk pada kesempurnaan hidup. Dalam agama Buddha, puja ini sebagai suatu ritual penyembahan atau penghormatan yang bisa kita temui di vihara, setya, altar, stupa, dan pagoda. Di tempat ini bisa kita temui bermacam-macam media seperti patung, arca, bunga, dan lain-lain. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa benda-benda tersebut bukanlah benda-benda yang disembah, namun benda-benda tersebut sebagai media untuk menyadarkan mereka akan esensi ilahi yang ada di dunia ini, dan dari benda-benda ini menjadi lambang untuk jalan menuju kesempurnaan manusia. Ini menjadi media dalam upacara puja, begitu juga meditasi. Hal-hal yang menginspirasi saya dari agama-agama timur. Saya telah belajar banyak hal mengenai agama-agama timur, dan salah satu hal menarik menurut saya itu dari materi Konghucu mengenai bagaimana cara kita diajarkan untuk mengolah hasrat kita. Kebanyakan manusia memiliki hasrat, namun seringkali hasrat itu mengarah pada kejahatan. Dan dari sini saya belajar bahwa bagaimana cara kita mengolah hasrat. Ketika kita dapat mengolah hasrat kita, kita dapat menciptakan suatu keharmonisan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berdampak juga untuk orang lain. Dari materi yang saya terima, banyak poin-poin penting yang sangat bermanfaat dalam cara pandang saya melihat esensi peradaban timur. Satu hal yang saya rasa sangat menarik bagi saya adalah pengetahuan akan keberagaman. Dalam materi agama-agama timur ini, saya mendapat pemahaman baru yang sebelumnya tidak saya dapatkan dalam pendidikan formal sebelumnya. Kita menjadi tahu dan mengerti akan peradaban timur yang menjadi identitas kita pribadi. Saya memandang ini bisa menjadi sumbangsi besar dalam dunia pendidikan dan kebudayaan untuk lebih memperbaiki sistem pengenalan yang saat ini, agar kita lebih mengenal peradaban kita saat ini demi terciptanya rasa dan sikap yang saling menghormati dan mengasihi akan keberagaman identitas kita ini. Yang saya dapati dalam proses pembelajaran agama-agama timur, yaitu agama-agama timur itu menghargai alam, leluhur, dan sebagainya. Nah, di sini saya memilih menghargai alam karena di alam itu ada nenek moyang yang menjadi leluhur. Alasannya karena tidak bisa dipungkiri bahwa leluhur memiliki peran penting. Karena tanpa leluhur, kita yang hidup sekarang tidak ada. Begitu pula juga dengan tradisi adat istiadat sekarang adalah bawaan oleh leluhur, sehingga leluhur juga berperan penting sebagai perantara dengan yang ilahi. Oleh karena itu, penghormatan kepada yang ilahi juga tidak bisa dihilangkan. Nah, bagi kita yang generasi muda, tidak boleh kita lupa, atau marilah kita saling menghidupkan nilai-nilai leluhur atau hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Yang saya dapati selama pembelajaran agama-agama timur yaitu tentang ajaran agama Shinto. Kenapa? Karena ajaran Shintoisme itu sendiri muncul di negara Jepang, yang dimana masyarakatnya Jepang itu mayoritasnya sangat disiplin tentang kebersihan, dan itu juga yang ditekankan dalam ajaran Shinto. Selain itu juga, ajaran Shinto ini mengajarkan tentang keharmonisan antara alam dan lingkungan, yang dimana ajaran Shinto ini percaya kalau kita bisa menghargai lingkungan atau menghormati lingkungan, itu sama saja kita bisa menghormati yang ilahi.